Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak Yanda yang berada dimanapun yang melihat video ini, yang menyimak video ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Walaupun melalui video ini kita masih tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam artian kita berjuang di jalan Allah, yang mana pernah Yanda sampaikan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus belajar karena mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Yanda akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang fikih ibadah, di mana pembelajaran melalui video pada hari ini kita akan membahas tentang memahami makna zakat. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya zakat ini merupakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, kemudian kita akan memahami pengertian dari zakat tersebut. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan. Artinya, kita sebagai orang muslim harus membiasakan sikap yang namanya berbagi atau dermawan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi mereka-mereka yang disebut dengan fakir dan miskin. Pengertian dari zakat tersebut. Selanjutnya, macam-macam zakat. Anak-anak Yanda sekalian, perlu kalian perhatikan, zakat itu terbagi menjadi dua. Zakat yang pertama disebut zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Artinya setiap muslim wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah ini di bulan suci Ramadan. Biasanya zakat fitrah ini bisa menggunakan uang, boleh, ataupun juga bisa menggunakan makanan pokok kita. Kalau kita memakan nasi, berarti beras yang harus kita keluarkan. Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan kalau bentuk beras? Jadi kalau bentuk beras itu besarannya kurang lebih 2,5 kg. Nah, yang kedua ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Pengertiannya apa? Yaitu zakat yang dikarenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab. Nah, jadi ada beberapa harta kepemilikan yang memang wajib kita keluarkan zakat. Salah satunya tuh misalnya emas. Nah, emas apabila kita dalam satu tahun nih, kemudian zakat tersebut wajib kita keluarkan apabila sudah mencapai nisab dalam satu tahun. Berapa nisab zakat? Zakat mal atau zakat emas itu wajib dikeluarkan dalam satu tahun apabila nisabnya sudah tercapai, yaitu 98,6 gram. Jadi kalau kita memiliki emas sebanyak itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal tersebut. Itulah macam-macam zakat. Selanjutnya, istilah zakat itu terbagi menjadi dua. Ada muzakki dan ada mustahik. Apa itu muzakki? Muzakki adalah orang yang memberikan zakat kepada mustahik. Artinya orang itu yang mengeluarkan zakat.
Misalnya kalian mau mengeluarkan zakat, kalian itu disebut dengan muzakki. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang menerima zakat ini dalam Al-Quran dijelaskan ada 8 golongan. Selanjutnya, apa saja dan siapa saja yang berhak menerima zakat? Jadi tidak boleh sembarangan bagi mereka yang menerima zakat. Ada 8. Yang pertama itu fakir. Fakir ini kategorinya di bawah daripada miskin. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Ya. Keempat mu'allaf. Kelima gharim. Keenam riqab. Ketujuh sabilillah. Dan kedelapan ibnu sabil. Inilah 8 mustahik yang berhak dan bisa menerima zakat, bukan orang-orang yang mampu. Ya, jadi perlu kalian ketahui zakat itu tidak boleh diberikan selain daripada yang 8 yang sudah Yanda sebutkan tadi. Pemberian dalam Islam. Jadi pemberian tadi yang kalau kita bahas tadi zakat, tapi dalam Islam itu ada 4 kategori yang hampir mirip artinya. Yang pertama itu ada infak. Infak adalah pemberian yang bertujuan untuk kepentingan umum. Contohnya ada yang tahu? Ya, salah satu contoh infak itu misalnya untuk kemaslahatan para jamaah di masjid, atau kita membangun masjid, mensejahterakan masjid, atau juga membangun rumah sakit, itu termasuk infak. Atau juga misalnya kita membantu dalam membuat jalan, itu infak. Kalau sedekah yang sifatnya itu pemberian yang bersifat sukarela, artinya tidak ada paksaan, dan itu bisa dilakukan kapan saja, sama dengan infak, kapan saja. Di luar bulan Ramadan pun itu boleh. Bahkan setiap hari boleh. Itu sedekah. Nah, pengertian sedekah ini juga tidak harus materi atau barang, tapi non materi pun bisa. Misalnya contoh non materi itu mendoakan teman yang dalam keadaan sakit, itu pun sudah termasuk daripada pengertian sedekah. Nah, kemudian wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain. Contohnya misalnya tanah yang kemudian dengan dasar kita sudah melakukan perjanjian kepada orang yang kita beri, bahwasanya kita telah mewakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid misalnya. Nah, ini insya Allah akan menjadi amal jariah. Begitupun dengan infak dan sedekah. Nah, yang keempat ada hibah. Apa itu hibah? Hibah adalah pemberian yang tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Yang pasti kita hanya berharap Allah lah yang membalas. Karena kalau sudah kita memberi, kemudian dalam hati kita ada ingin meminta itu kembali atau merasa tidak ikhlas, maka sia-sialah perbuatan kita dalam melakukan kebaikan tersebut. Apalagi yang bisa kita pelajari, yaitu hikmah dari zakat. Hikmah artinya manfaat dari zakat itu apa? Yang pertama, yaitu membersihkan harta dari sifat kikir atau pelit. Ya, artinya kita itu akan menjadi orang yang dermawan. Orang yang akan senantiasa membantu sesama. Dan diri kita, zakat, fitrah akan suci. Begitupun dengan harta kita akan bersih. Insya Allah harta kita bukannya berkurang tapi akan bertambah. Yang kedua apa? Membuka pintu rezeki. Kita membantu orang lain, maka insya Allah Allah pun akan membantu kita. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Insya Allah orang yang gemar bersedekah, gemar infak,
kemudian dia selalu membayar zakat, insya Allah dia tidak akan menjadi orang miskin. Yang keempat, hikmahnya dapat menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita yang pernah kita lakukan. Dan yang kelima yaitu melatih kerendahan hati. Itulah beberapa hikmah. Selanjutnya, setelah tadi Anda sudah jelaskan beberapa pengertian mulai dari zakat itu terbagi menjadi berapa, kemudian tadi kalau seandainya kita menggunakan beras, udah Anda katakan beras tersebut sebanyak 2,5 kg. Nah, tugasnya untuk kalian yang melihat video ini adalah buatlah sebuah kelompok, lalu hitunglah jumlah zakat yang dikeluarkan oleh keluarga masing-masing. Sehingga kalian akan nanti bisa, kalau ternyata di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Maka kalau seandainya ingin mengeluarkan zakat fitrah berupa beras, kurang lebihnya yang disiapkan untuk membayar zakat berupa beras itu sebanyak 10 kg. Kalau uang berapa ya Anda? Kalau uang itu biasanya ditentukan nanti ketika sudah mau memasuki bulan Ramadan, dan itu ketentuannya oleh Basnas biasanya nah ya. Jadi tidak sama antara tahun ini dengan tahun akan datang seperti itu. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Yanda sampaikan dapat bermanfaat, dapat mengambil pembelajaran dari apa yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang zakat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata Yanda, dan pada akhirnya Yanda ucapkan terima kasih. Dan apabila yang ingin membantu Yanda untuk mensupport, silahkan share video ini ke teman-teman kalian, silahkan subscribe juga videonya Yanda, dan jangan lupa like senantiasa untuk mendukung perjuangan Yanda dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah Allah akan memberikan kalian juga kemudahan dalam urusan segalanya di dunia ini maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Yanda, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.